dulu. Mari. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita sudah mempelajari bab 1, bab 2, bab 3, dan sekarang kita akan menginjak pada bab yang keempat. Sebelumnya kita masih diberi kesempatan untuk belajar, itu sesuatu yang sangat beruntung bagi kita. Kalian yang masih usia belia seperti ini, jadikan kalau mungkin kalau belajar di waktu masa kecil itu kan jadikan mungkin di atas batu ya. Tapi nanti kalau belajarnya telat, sudah kakek-kakek, nenek-nenek baru belajar, maka itu berikan mungkin di atas air. Itu kita sudah seharusnya senantiasa belajar dengan semangat, gitu ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema mengenai sholat dan zikir. Jadi kita sudah tahu bahwa rukun Islam itu ada berapa? 5 ya. Yang pertama apa? Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat zakat. Puasa juga zakat. Ya. Terus apa lagi? Gaji yang baiklah, kita akan memasuki kepada rukun Islam yang kedua, yaitu mengenai sholat dan zikir. Nanti kita membahasnya bukan masalah bagaimana cara hukumnya sholat, bukan, karena kita adalah pembelajaran akidah akhlak. Kita lebih pada adab sholat dan adab zikir. Baiklah, sebelumnya akan saya jelaskan tentang tujuan pembelajaran dari tema ini. Yang pertama adalah kalian nanti supaya bisa memahami dan menghayati sholat dan zikir. Setelah ini nanti harus tahu apa itu zikir, apa itu sholat, itu harus mengetahui. Yang kedua, menerapkan sholat dan zikir. Setelah tahu, tidak hanya dibaca saja, tapi harus diterapkan. Sholat minimal sehari semalam ada berapa? 5 kali. Yang ketiga adalah mensimulasikan sholat dan zikir. Jadi nanti juga bisa mencoba bagaimana sih sholat seperti apa, gerakan-gerakannya itu disimulasikan. Yang keempat adalah menghayati sholat dan zikir dalam kehidupan sehari. Jadi nanti juga setelah tahu diterapkan, kita juga harus dalam sehari-hari mencerminkan dari sholat itu sendiri. Karena sholat nanti merupakan amalan yang pertama kali dihitung di yaumul, begitu ya. Baik, sebelum kita mulai, ini ada sedikit permulaan, nanti kalian simak. Kira-kira sholat itu seperti apa, adab sholat itu nanti bagian di mana, apakah sholat itu di akhir waktu atau di awal. Nah, nanti ini ada sedikit gambaran, silakan dicermati dulu ya. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan bisa official store yang buka di follow ya teman. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kak, bangun. Udah sholat subuh belum? Keburu terang tuh lah. As-salatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur.
wajib. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisab kan sholat wajib. Iya. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan, Iwan? Betul, Nusa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan wajib. Sebentar lagi matahari begitu. Nana jangan sampai meninggalkan sholat. Oh, iya. Karena hukumnya. Iya. Rara mau sholat sekarang. Nah, gitu dong. Cakep. Nah, kita berangkat dulu ya. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Terima kasih ya udah bangunin Rara untuk sholat. Yang bangunin kan tadi Kak Musa. Katanya Kak Musa sayang sama Rara. Pokoknya kalau Rara susah dibangunin buat sholat, siap-siap. Tapi nanti kita bilang lagi ya. Iya, Rara sholat. Iya. Gimana? Jadi simak tadi. Jadi tampilan live video tadi, pastinya ada beberapa hal yang mungkin bisa kalian simpulkan gitu ya. Masih ada yang telat dalam sholat. Ketika jemaah ada yang sholatnya telat, ya, semoga saja nanti setelah ini ya kita usahakan untuk bisa tidak telat lagi, gitu ya. Nah, nanti untuk selanjutnya kita akan mempelajari sholat yang zikir. Namun untuk kali ini kita akan berdiskusi gitu ya. Jadi nanti akan saya buat kelompok. Pertama nanti sebelah kiri saya ini kelompok A, kelompok B, C dan D. Aturan mainnya seperti ini. Setiap kelompok ini nanti akan buat tim-tim gitu ya. Nanti Tuan misalkan kelompok A apa itu udah kelihatan biasanya warnanya kurang ya. Saya bacakan. Kelompok A itu definisikan pengertian sholat, adab sholat. Jadi nanti kelompok ini kelompok besaran. Nanti timnya yang pertama pengertian, yang keduanya nanti membuat adab sholat. Nanti yang kedua misalkan kelompok B itu carikan dari perintah sholat dalam Al-Quran hadis angka sholat. Nanti buat dua ya saling berhadapan. Yang pertama nanti apa? Cari dalil perintah sholat dalam Al-Quran dan hadis. Nanti yang belakangnya mencari manfaat sholat dan seterusnya seperti itu ya nanti ya. Sekarang saya mulai saja dari sini. Silakan kalian berdasarkan kamu di depan sini ya. Jadi nomor pertama definisi sholat. Secara istilah hadis. Nah, terus ini juga sama berdasarkan sana. Ini sama fokusnya berdasarkan sana. Juga ini fokusnya berdasarkan sini. Ini juga sama berdasarkan semuanya. Ya, sekarang siapkan lampiran atau tulis ya. Masing-masing ini saya bagi lagi tadi tidak lupa. Kelompok tadinya apa? Definisi sholat dan zikir. Dan yang ini tadi apa? Adab sholat. Baik. Yang ini tadi apa? Kelompok B. Dari perintah sholat. Al-Quran hadis. Ya, apa hadisnya nanti ayat ya. Iya. Yang ini berarti apa? Ya, apa tadi? Manfaat sholat. Nanti ditulis dengan satu.
Saya mengajar akidah akhlak Ada akhlak di kelas kelas 7 C. 7C ya. Kalau secara keseluruhan 7, 8, 9 atau hanya kelas 7? Yang akidah akhlak kelas 7 A B C D E. Ya. Kemarin sudah Ada selain mapan Abdallah. mau Iya, selain selain ada akidah akhlak saya ke N1 untuk kelas 8C sama 8D dan 9A. masih satu rumpun ya, Iya. sama-sama PAI, jadi tidak ada kendala ya. Ketuan dan akidah sama menguasai. Mungkin sebelum kita memberikan masukan tadi dari pembelajaran yang memang salah satu tujuan supervisi ini untuk saling sharing lah sebenarnya, agar nanti hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui bisa dilihat oleh teman kita. Nah, sebelum kita sharing ke teman yang lain, dengan bisa menyampaikan apa yang dengan rasakan saat mengajar saat itu, kemudian hal-hal yang mungkin ada yang kelewatan atau tidak, atau memang sudah sesuai. Ya, jadi sebelum saya mengajar itu biasanya mempersiapkan RPP lah ya. Jadi saya itu berusaha semaksimal mungkin supaya apa yang saya sampaikan itu bisa berdasarkan yang ada di RPP itu sendiri. Namun terkadang ketika kita asik mengajar itu waktunya mungkin ada kelebihan atau mungkin ada yang kurang seperti itu Pak. Biasanya seperti itu yang saya rasakan. Karena kemarin saya juga tidak sempat ikut mendampingi ya. Kemarin sama Ustadz Nur Hadi dan Ustadz Hasan. Mungkin dari Ustadz Nur Hadi kalau ada hal-hal yang mau disampaikan. Untuk praktek kemarin ya, yang saya ingat karena mungkin sudah agak lama baru ketemu kan, mungkin ada yang lewat. Jadi yang saya lihat sih secara umum sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada di RPP sudah. Mungkin tambahan saya, berhubung akidah akhlak itu kan memang mendidik anak supaya berperilaku lebih baik kan ya, terutama. Mungkin kemarin itu pas materinya apa Pak ya, saya agak lupa Pak ya. Mungkin kan kemarin Ustadz Malik sudah memakai LCD proyektor. Itu lebih bagus misalkan ada tampilan video perilaku anak-anak remaja zaman sekarang yang dikaitkan dengan materi, itu lebih menarik lagi. Seperti itu. Jadi kalau secara keseluruhan sudah sesuai RPP, tahapannya sudah. Mana yang lebih menarik lagi karena akidah akhlak itu kan untuk membenahi perilaku anak, mungkin tampilkan video-video perilaku anak sekarang ada banyak tawuran, ada geng motor, ada narkoba, seperti itu kan lebih menarik. Tidak hanya cerita tapi langsung. Langsung ada video yang bisa diperlihatkan kepada. Dari sisi penguasaan kelas, pengondisian anak sudah Cukup bagus dan interaktif dengan anak, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Mungkin dari Ustadz Ersat ada masukan lagi. Oke, terima kasih untuk Ustadz Kolek. Dari yang saya catat kemarin sudah cukup bagus, mulai dari pendahuluan ya. Jadi ada semacam persepsi pada anak-anak dan tidak lupa untuk berdoa juga. Kemudian ada pemberian motivasi, itu sudah terlaksanakan. Kemudian di pembelajaran inti juga sudah melibatkan siswa. Dalam hal ini kan panjenengan sudah menyiapkan lembar kerja yang dimana siswa tersebut dikondisikan untuk belajar kelompok. Sudah bagus. Kemudian juga sudah menggunakan media pembelajaran yang interaktif ya, yang menggunakan LCD, ada PowerPoint-nya, juga ada pertanyaan di PowerPoint-nya, itu juga bagus. Jadi secara umum saya pikir sudah sangat bagus untuk yang saya catat kemarin di
pembelajaran panjenengan. Anak-anak juga sudah antusias, semoga bisa jadi contoh yang lain juga untuk ustadz-ustadz yang lain. Saya kira tidak ada catatan yang negatif sih. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Saat ini juga sedang melanjutkan S2 ya. Sudah semester berapa ini Pak? Ini sudah semester 4. Oh, sudah. Atau sudah minggu saja ya? Baru proposal Pak. Proposal ya. Semoga lancar. Amin. Nanti bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk melanjutkan pendidikan S2. Amin. Itu ya, cukup ya Pak Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.